Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbah salatu Muhammadan sallallahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Senantiasa khatib di atas mimbar mewasiatkan dirinya dan seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya untuk keselamatannya di dunia dan akhirat. At-taqwa kata ulama minal wiqayah,
bi an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Takwa, engkau kata ulama menjadikan antara dirimu dan azab Allah perisai. Yang demikian itu bijtinabi nawahihi wa amtisali awamirihi, dengan cara menjauhi semua larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita hari ini dan sebelumnya dan yang akan datang masih dalam hari-hari yang dimuliakan Allah, yang dinamakan hari-hari haram, bulan haram. Bulan haram disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan Nabi dalam sunnahnya. Ada 4 bulan haram, di mana pada bulan-bulan itu amal soleh kita dimuliakan, dilipat gandakan pahalanya, dan dosa setelah maksiat juga dilipat gandakan akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu ada pada bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram yang kita berada padanya ketika ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatas suhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fiha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang ada, tahun yang ada terdiri dari 12 bulan yang Allah ciptakan dan Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quran, dan di dalamnya ada 4 bulan haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan itu ada din qayyim. Yang dimaksudkan din qayyim kata ulama, ada perintah-perintah yang wajib kita taati, yang kita jalani, dan ada larangan-larangan yang wajib kita hindari. Karena bulan haram adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan pahala-pahala kita, amal-amal soleh kita yang kita lakukan di dalamnya, dan dilipat gandakan juga dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, oleh karena itu kata ulama, dinamakan bulan haram li hurmatiha. Dinamakan bulan haram karena kehormatannya, karena kemuliaannya, karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan dan menghormatinya, agar kita tidak melakukan maksiat di dalamnya dan banyak melakukan amal soleh di dalamnya. Sehingga dikatakan syahrul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini dengan bulan haram, di antaranya karena sebab tertentu. Dan sebab yang paling utama dikatakan oleh ulama, karena bulan ini bulan di mana kaum muslimin dan Arab pada umumnya pada waktu itu menjadikan bulan-bulan ini untuk melaksanakan manasik umrah dan haji. Pada bulan Rajab mereka khususkan untuk ziarah ke Masjidil Haram, untuk melakukan tawaf dan sa'i, melakukan umrah. Tentu saja perjalanan perlu keamanan, perlu ketenangan, perlu kenyamanan, sehingga Allah haramkan pada bulan-bulan ini untuk mereka berperang, yang menjadi tabiat sifat orang Arab jahiliyah, senantiasa mereka berperang dan bermusuhan satu sama lain sampai datang Islam. Kemudian mereka sepakat untuk mengharamkan bulan-bulan ini melakukan peperangan dan permusuhan. Dan datang Islam dan turun syariat Allah untuk menjadikan bulan ini bulan haram, agar mereka khususnya kaum muslimin aman di dalamnya dalam melakukan dan melaksanakan perjalanan untuk haji dan umrah. Bulan Rajab mereka khususkan, mereka perbanyak untuk melakukan umrah, yang dengannya mereka aman melakukan perjalanan. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram adalah bulan haji. Mereka ketika bulan Dzulqa'dah mulai melakukan perjalanan. Mereka yang dari jauh, dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dan dari tempat-tempat lain melakukan permulaan perjalanan mereka pada bulan Dzulqa'dah. Tentu membutuhkan keamanan dan ketenangan
Allah jadikan bulan ini bulan haram. Tidak boleh mereka melakukan permusuhan dan peperangan. Pada bulan Dzulhijjah kita ketahui adalah bulannya manasik, di mana haji dilakukan. Kaum muslimin melaksanakan manasik haji dengan tenang dan aman. Kemudian pada bulan Muharram diharamkan juga mereka untuk melakukan permusuhan dan peperangan agar manusia jamaah haji bisa melakukan perjalanan pulang dengan aman dan selamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah agungkan, Allah muliakan dan perintahkan kita untuk memuliakannya. Dengannya Allah tambah pahala, dilipat ganda pahala di dalam melaksanakan setiap ibadah, khususnya nawafil, sedekah, infak, shalawatul nafilah, salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa pahala dilipat gandakan? Jelas kemuliaan dan rahmat Allah kepada kita. Dan kenapa dosa dan maksiat dilipat gandakan pada bulan-bulan ini? Kata ulama, karena pertama maksiat haram di setiap waktu. Haram di setiap waktunya, setiap harinya, dan setiap bulannya haram dilakukan. Akan tapi ketika dilakukan pada bulan haram, maka dosa dilipat gandakan. Pertama maksiat itu sendiri yang telah diharamkan oleh Allah. Yang kedua, karena mereka yang melakukan maksiat, melakukan tindakan dosa pada bulan-bulan ini, mereka telah menghinakan, mereka telah merendahkan, mereka telah mengabaikan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana pahala-pahala amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menggagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang takwa hatinya. Di antara syiar Allah adalah bulan-bulan haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat dianjurkan pada bulan haram ini, khususnya bulan Muharram yang kita berada padanya ketika ini, adalah kita melaksanakan puasa yang dinamakan puasa Asyura. Asyura diambil dari kata Ashir, hari yang ke-10. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menganjurkan, memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman syaa'a falyasum." Barang siapa yang mau, yang berkeinginan menambah pahalanya, hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang enggan, falyubtir. Barang siapa yang tidak mau juga silakan, karena dia hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilah, keutamaan dari puasa bulan pada hari Asyura ini, bulan Muharram pada hari yang ke-10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaannya, kata Rasulullah, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatil lati madiyah." Aku berharap kepada Allah dengan satu hari puasa akan menghapuskan dosa-dosaku yang sebelumnya. Tadzakkar, ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin, ini bukti dari rahman Allah, bukti dari keutamaan yang Allah berikan pada umat ini. Satu hari kita puasa dengan karena Allah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh. Kita tahu apa yang kita lakukan dalam setiap waktu kita, hari-hari kita, pekan-pekan kita, bulan-bulan kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan pelanggaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah dengan puasa ini yang dilakukan semata karena Allah bisa menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu selama sebulan, selama 1 tahun penuh. Sanatan kamilan, 1 tahun penuh, tapi dengan catatan majtanabal kabair. Dalam satu riwayat, selagi dia meninggalkan dosa dari dosa besar. Karena dosa besar tidak akan bisa terhapuskan kecuali dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Yahudi mengagungkan pada hari 10 bulan Muharram ini dengan cara berpuasa. Kemudian Rasulullah menanyai mereka, alasan apa kalian berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini? Mereka mengatakan, hadzal yaum yaum azim, yaum anjallahu Musa min Fir'aun wa aghraqa Fir'aun fi tilkal yaum. Hari ini hari yang sangat agung, hari yang mulia. Kenapa? Karena Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun karena memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Rasul Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dengan berpuasa, kami juga ikut berpuasa dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami kaum mukminin, kaum muslimin lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kami mukmin sebagaimana Musa mukmin muslim, kalian telah kufur, telah meninggalkan ajaran, meninggalkan syariat Musa alaihissalam. Oleh karena itu kata Rasulullah, kami berhak kepada Musa. Kami berhak berpuasa sebagaimana Musa berpuasa. Fa shoma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berpuasa wa amara bi siyamihi, yakni ashabahu radhiyallahu anhum. Rasulullah kemudian memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10 ini. Kemudian di antara sahabat mengatakan, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fa innal yahud wan nasara yu'azzimuna hadzal yaum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara mengagungkan hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana amal muqbil, kalau saya diberi panjang umur oleh Allah tahun berikutnya, insyaallah sumna yaumat tasi, insyaallah kita akan puasa pada tanggal 9-nya. Akan tapi kita ketahui dalam sejarahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah sebelum masuk pada bulan Muharram berikutnya. Tapi pesan Rasulullah sudah sampai kepada kita untuk agar kita berpuasa pada tanggal 10 hari Asyura dan sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan dimuat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Ulama berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi menyebutkan maratib siyamu Asyura, cara melaksanakan puasa bulan Asyura, bulan Muharram ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas dan juga dimuat oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala di dalam Zadul Ma'ad kitabnya yang kita kenal dan kitab yang ma'ruf. Kata Ibnu Qayyim, maratib siyam Asyura thalatha, cara melaksanakan puasa Asyura adalah dengan 3 cara. Akmaluha, kata beliau, yang paling sempurna as-saum qablahu was-saum ba'dahu, puasa sebelum tanggal 10 1 hari dan 1 hari setelahnya. Yakni kita puasa tanggal 9 bagi yang sudah puasa kemarin, kemudian puasa pada hari ini, kemudian besok puasa. Ini akmal luha, yang sempurnanya, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Yang kedua, yakni tadi tanggal 9, 10 dan 11. Kemudian yang berikutnya puasa 2 hari. As-siyam yaum qablahu wa siyam Asyura. Siyam puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10. Kemudian yang berikutnya puasa 1 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni puasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Ini tertib yang dijelaskan oleh ulama bagi mereka yang sudah puasa kemarin. Puasa hari ini boleh dia untuk puasa besok tanggal 11. Bagi yang tidak puasa kemarin dan puasa hari ini, boleh dia puasa
besok untuk melengkapinya. 2 hari, 3 hari dan 1 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa agama yang sempurna. Qala Allah taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna Islam ini sebagai nikmat, sebagai syariat, sebagai akidah yang Allah turunkan kepada kita. Tidak ada satu jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali Rasulullah telah tuntunkan dalam syariatnya. Tidak ada satu jalan yang menjauhkan kita dari azab Allah dan kemurkaan Allah kecuali Rasulullah telah jelaskan. Itulah din. Ma min syai'in yuqarribuna ila Allah wa yubaiduna 'anil nar illa qad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilma. Tidak ada satu jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan surganya dan menjauhkan kita dari kemurkaan dan azabnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan itu kepada kita, dan itulah ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita hati-hati. Hendaklah kita mengingat senantiasa perkara ini agar kita tidak melakukan satu anggapan dalam ibadah yang menurut sebagian manusia baik, tapi dia tidak ada dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih berkaitan dengan Muharram. Kita kenal, kita lihat, kita saksikan, kita dapatkan dari sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin yang mereka ikut latah, merayakan, melakukan berbagai ritual perayaan yang dikaitkan dengan bulan Muharram yang tidak ada dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita takut kepada Allah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan amalan sesuai dengan perintah Allah dan tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Dan termasuk larangan Allah adalah kita melakukan suatu amalan, membuat suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntunan dari syariat, tapi dinisbatkan di atas namakan agama Allah. Kata Imam Malik rahimallahu taala, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana an risalatih. Kata Imam Malik, barang siapa mengada-ada dalam Islam, dalam ajaran Islam, di ataskan nama Islam tapi tidak bisa membuktikannya bahwa dia bagian dari Islam, ada dasarnya dari Islam, ada rujukannya, ada tuntunan, ada contoh dari Islam, sungguh kata Imam Malik, dia telah beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, mengkhianati syariat yang Allah turunkan kepada beliau. Kenapa? Kata beliau, karena Allah mengatakan agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada nabinya sebagaimana Allah bersalawat dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.